Halo teman-teman semuanya, saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan membahas tentang kajian etnofisika dari Riok Ponorogo. Yuk simak bareng-bareng. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni kurang lebih 225 juta penduduk yang tersebar lebih dari 15.000 pulau dan 34 provinsi. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang digunakan sebagai identitas suatu daerah, dan setiap daerah memiliki ciri khas budayanya tersendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya seperti upacara adat, tarian tradisional, alat musik tradisional, permainan tradisional, dan kebudayaan lainnya. Di dalam budaya sendiri, terdapat ilmu sains yang belum banyak diketahui oleh orang. Selain itu, kearifan lokal dari beberapa daerah yang berbeda dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam bidang sains. Pembelajaran sains berbasis kearifan lokal atau yang biasa disebut etnosains merupakan kegiatan pembelajaran yang mentransformasikan antara sains asli dengan kepercayaan masyarakat yang masih mengandung mitos atau kepercayaan turun-temurun dan menerapkannya dalam konsep sains ilmiah. Salah satu cabang etnosains yaitu etnofisika. Etnofisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan pengetahuan antara konsep fisika dengan kearifan lokal. Alkisah di Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang terkenal akan kecantikan dan kebaikannya. Putri tersebut bernama Dewi Sanggalangit. Banyak raja dan pangeran dari berbagai tempat yang datang untuk melamarnya. Tetapi, Putri Dewi Sanggalangit selalu menolak. Ayahnya, Raja Kediri, mulai khawatir setelah melihat sekian banyaknya raja dan pangeran yang ditolak. Akhirnya, Raja menanyakan hal tersebut kepada putrinya. Dewi Sanggalangit berkata bahwa ia akan menerima seseorang yang menghadirkan pertunjukan tari dan musik, 140 ekor kuda kembar, dan hewan berkepala dua. Raja merasa keberatan, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengadakan sayembara. Semua calon menyerah setelah melihat persyaratannya, kecuali Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelanaswandana dari Kerajaan Bandarangin. Raja Singabarong yang dikenal jahat dan kejam memiliki suatu rencana licik. Raja Singabarong dan patihnya pergi mengintai ke Kerajaan Bandarangin. Mereka melihat bahwa Raja Kelanaswandana bersama rakyatnya bekerja sama untuk melakukan persiapan. Raja Singabarong dan patihnya berencana untuk menyelinap pada malam hari untuk mencuri semua persiapan Raja Kelanaswandana dan kemudian melamar Dewi Sanggalangit. Setelah selesai mengintai, mereka mengendap-endap untuk kembali ke Kerajaan Lodaya. Tetapi, Raja Singabarong tidak sengaja menyenggol sebuah kendi kecil. Seorang penduduk yang mendengar suara itu kemudian mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Raja Singabarong dan patihnya segera kabur. Penduduk tersebut akhirnya menyadari bahwa itu adalah Raja Singabarong dan melaporkannya kepada Raja Kelanaswandana. Raja Kelanaswandana yang mengetahui sifat buruk Raja Singabarong menjadi geram dan langsung melaksanakan penyerangan terhadap Kerajaan Lodaya. Raja Kelanaswandana pun ikut berperan dan mencari Raja Singabarong. Raja Singabarong ternyata sedang berada di taman istana bersama burung meraknya yang mematuhi kutu-kutu di kepalanya. Raja Kelanaswandana akhirnya menemukan taman istananya. Raja Singabarong menjadi marah karena telah diganggu dan menyerang Raja Kelanaswandana. Raja Kelanaswandana pun melihat merak yang masih ada di atas kepalanya dan mendapat ide untuk memenuhi persyaratan putri yang paling sulit. Raja Kelanaswandana kemudian menggunakan cambuk saktinya untuk mengalahkan Raja Singabarong dan mengubahnya menjadi binatang berkepala dua. Raja Kelanaswandana membawa seluruh persiapannya ke Kerajaan Kediri dengan 140 ekor kuda kembar, tarian dan musik, serta hewan berkepala dua. Putri Dewi Sanggalangit yang terpukau dengan pertunjukan tersebut akhirnya menerima lamaran dari Raja Kelanaswandana. Salah satu etnosains yang berkembang di masyarakat adalah tari dadakan merak yang ada di Riok Ponorogo.
Seni pertunjukan Reog Ponorogo merupakan salah satu tradisi masyarakat Ponorogo yang masih hidup dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat Ponorogo. Pementasan reog mulai muncul sejak tahun 1920 hingga saat ini. Barongan atau dadak merak merupakan peralatan tari yang dominan dalam reog Ponorogo. Bagian dari barongan sendiri terdapat kepala harimau yang terbuat dari kayu, bambu, dan rotan yang ditutup dengan kulit harimau gembong asli. Lalu terdapat singa barong di mana pemain membawa topeng yang berbentuk kepala singa dengan mahkota dari bulu merak dan memperlihatkan keperkasaannya dalam mengangkat dadak merak seberat kurang lebih 50 hingga 60 kg dengan menggunakan kekuatan gigi untuk mengangkat topeng selama pertunjukan berlangsung. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, tari Reog Ponorogo khususnya dadak merak menggunakan konsep kesetimbangan dan gaya dalam kajian ilmu fisika. Hasil analisis peneliti dari kajian berbagai literatur menunjukkan bahwa dalam gerakan tari dadak merak pada saat pertunjukan, seorang pemain membanggul kepala singa dengan hiasan bulu merak atau disebut dengan dadak merak yang memiliki berat sekitar 50 hingga 60 kg dan hanya menggunakan gigi. Hal tersebut dapat dilakukan karena latihan fisik yang cukup lama dan dilakukan oleh pemain yang profesional. Konsep fisika yang ada saat dadak merak pada posisi berdiri adalah hukum Newton ke-1, yaitu sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Gaya yang bekerja pada dadak merak yaitu gaya berat atau W yang arahnya ke bawah dan gaya normal atau N yang arahnya ke atas. Gaya berat dan gaya normal itu arahnya berlawanan, sehingga gaya normal bernilai negatif, sehingga didapatkan W1 ditambah W2 dikurang N sama dengan 0. Saat posisi berdiri, posisi kaki membuka dengan keadaan merendah. Lalu kedua tangan membentuk siku-siku dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Ketika lengan membentuk siku-siku, terdapat kontraksi dari otot biceps atau otot yang terletak pada bagian lengan atas yang menjadi lengan kuasa yang dihasilkan dari hasil oksidasi dalam tubuh melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh pemain dadak merak. Posisi kepala tegak dengan leher menyangga beban yaitu dadak merak yang digigit. Pada situasi ini, tekanan pada leher sangat kuat, maka benar-benar dapat menahan dadak merak dalam kondisi stabil atau seimbang. Selain itu, terdapat konsep usaha di mana suatu aktivitas yang dilakukan manusia menggunakan sejumlah energi. Konsep ini ada di saat penari dadak merak mencoba bergerak ke kanan atau ke kiri, sehingga dapat dirumuskan menjadi W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah jarak. Selain gaya, terdapat juga power atau daya yang mendeskripsikan ukuran suatu usaha juga termasuk, dengan perbandingan antara usaha atau W dengan waktu atau T akan didapatkan koefisien kerja dari suatu gerakan yang dilakukan oleh penari dadak merak yang dapat dirumuskan menjadi P sama dengan W per T. Dari usaha dan daya tersebut, upaya yang dilakukan penari melakukan tindakan yang efisien dan dapat dihitung melalui keuntungan mekanis yang didapat dengan perbandingan antara gaya yang dihasilkan dengan gaya yang diberikan oleh pemain, yang dapat dirumuskan menjadi K sama dengan F0 per Fi. Dapat dilihat bahwa terdapat konsep pesawat sederhana dengan tujuan utama untuk mendapatkan nilai dari keuntungan mekanis agar posisi dadak merak tetap seimbang, karena untuk menopang dadak merak menganut konsep mengangkat beban berat. Dibutuhkan posisi yang tepat dengan usaha yang dibutuhkan juga cukup besar.
Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya otot yang mengakibatkan energi berkurang karena diperlukan usaha yang besar dengan mempertimbangkan agar saat berdirinya dadak merak tetap seimbang. Energi ini diperoleh dari makanan melalui proses metabolisme tubuh. Pada saat menganggukkan kepala ke depan dengan tetap menggigit dadak merak, kepala dan leher bekerja sebagai tuas dengan titik tumpu puncak leher. Otot leher berperan memberikan gaya kuasa untuk menarik kepala ke posisi semula. Terkadang, pemain dadak merak juga melakukan gerakan atraksi dengan kaki yang berjinjit. Bagian ujung kaki inilah yang menjadi titik tumpu. Selain itu, ternyata dengan berjinjit dapat melatih keseimbangan badan. Agar saat melakukan atraksi pemain dadak merak tetap seimbang, maka posisi kaki harus diatur sedemikian pula. Posisi kaki sebagai penopang dan keadaan tubuh pada penempatan titik berat yang sempurna harus menjadi fokus pemain tari dadak merak. Lalu, pada saat sudah memanggul dan bergeraknya dadak merak adalah adanya konsep hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. F artinya resultan gaya, M artinya massa benda yang diberi gaya, dan A artinya percepatan benda yang diberi gaya. Di mana dari hukum Newton 2 ini dapat diturunkan menjadi F sama dengan M dalam kurung alfa dikali R, menjadi F dikali R sama dengan M alfa dikali R kuadrat. F dikali R merupakan rumus dari tau atau momen torsi sama dengan M alfa dikali R kuadrat. M dikali R kuadrat merupakan rumus dari I atau momen inersia dikali alfa. Jadi, tau sama dengan I dikali alfa. Maka, dari konsep hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikali A dapat diturunkan menjadi sigma tau sama dengan I dikali alfa. Karena pergerakan dadak merak juga berputar, tidak hanya berdiam diri dengan menahan beban berat, maka menganut konsep torsi, yaitu tau sama dengan F dikali R sin theta, di mana R sin theta atau biasanya D adalah lengan momen. Nilai gaya-gaya dan torsi yang bekerja berdasarkan diagram gerak adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Pemain memfokuskan pusat massa tubuh di bagian tengah dengan kedua kaki sebagai penopang berat badan. Dada dicondongkan ke depan, tulang belikat ditarik ke belakang untuk membuat kesan tegap dan optimis. Sikap ini dapat disebut gaya perlawanan dari gaya. Saat sedang bergerak, pemain dadak merak juga harus kuat posisi kuda-kudanya. Hal ini merupakan salah satu trik untuk mengumpulkan tenaga pada paha sehingga kaki menjadi lebih kuat. Dikatakan seimbang apabila dadakan merak dalam keadaan stabil, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Selain itu juga menganut konsep hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan minus F reaksi. Konsep ini berlaku saat posisi pemain tari dadak merak sedang berdiri dan mempertahankan posisi topeng agar tetap seimbang. Gaya-gaya yang menganut konsep hukum Newton 3 ada pada topeng dadak merak yang menekan kepala pemain tari dadak merak. Gaya aksi atau F aksi diberikan oleh topeng yang menekan kepala dan mengarah ke bawah atau ke pusat bumi. Sedangkan untuk gaya reaksi atau minus F reaksi terdapat pada kepala manusia atau kepala dari pemain tari dadak merak, di mana dijelaskan bahwa hukum Newton 3 dapat bekerja apabila memiliki besar gaya yang sama dengan arah berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda. Maka dari itu, untuk konsep hukum Newton 3 bekerja pada topeng terhadap kepala pemain tari dadak merak, seperti pada gambar. Topeng memberikan tekanan terhadap kepala yang menyebabkan adanya gaya aksi. Lalu, karena mendapat tekanan dari topeng, kepala pemain memberikan gaya untuk menahan berat topeng yang disebut dengan gaya reaksi. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas,
Dapat disimpulkan bahwa di setiap pergerakan yang dilakukan oleh penari dadak merak dapat dikaji dengan ilmu fisika. Dalam teknik tari dadak merak, terdapat kajian konsep fisika yang meliputi gaya berat, di mana dikendalikan oleh otot, dan kesetimbangan dari kuda-kuda pemain dadak merak yang dikaji dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 untuk mempertahankan titik beratnya tetap pada posisi. Nah, itu dia teman-teman kajian etnofisika dari Reok Ponorogo. Gimana? Menarik kan? Karena pembahasannya sudah selesai, maka video ini pun juga akan segera berakhir. Tapi teman-teman gak perlu sedih ya, karena akan masih ada banyak video lain dengan konten yang gak kalah menarik loh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.